Ya, selamat malam yang mulia Bante Tita Wiryotera, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Buddha Nubawena, Sotiotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sungguh berbahagia sekali kita pada malam hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh grup Anjang Sana Wihara Eka Damaloka Surabaya atau GAIS. Hari ini tanggal 14 Oktober 2025 akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Tita Wiryotera. Sebelumnya saya akan membacakan dulu nama-nama yang sedang sakit semoga sembuh. Bante Jaya Damotera, Bali, Bapak Angka Wijaya, Surabaya, Bapak Bambang Abdi Denpasar, Bali, Bapak Bambang Sugiarto, Lawang, Bapak Chang Fung Juen, Surabaya, pasca operasi lutut. Bapak Dedi Haryadi, Jakarta, Bapak Edi Prastia, Surabaya, Bapak Harja Wandira, Surabaya, Bapak Heri Liman, Lim, Surabaya, Bapak Kwe Kim Sin, Cibinong, Bapak Leong Eng, Balikpapan, Bapak Noto Saliman Lim, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, D209 Romo Purnadi, Jakarta, Bapak Ping Perdana, Jakarta, Bapak Sen Sen, Kota Baru Pulau Laut, Bapak Sianto, Jakarta, Bapak Susanto Jaya, Bandung, Bapak Tio Huising, Surabaya, Bapak Usman Majaputra, Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Ami Yusjam Pamulang, Ibu Ari Chandrawati, Bali, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta, Ibu Damasari Adiwidya, Surabaya, Ibu Emilia Malang, Ibu Farida, Surabaya, Ibu Gocai Kuat, Surabaya, Ibu Haifucu, Jakarta, Ibu Helen, Jakarta, sekarang lagi berobat di Sydney, Ibu Indriati Bernard Geraldine, Kalibata, Ibu Juliana, Golf Avenue, V36, Citraland, Surabaya, Ibu Kasem, Malang, Ibu Ko Vivi Kurniawan, Surabaya, Ibu Lim Cek Ing, umur 92 tahun, Surabaya, Ibu Lim Kwi Jin, Solo, Ibu Lip Nawati 96 tahun, Pasuruan, Ibu Lindawati, Malang, Ibu Mamik Ima, Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar, Ibu Meliawati, Lawang, Ibu Merita Wahyuni, Rumah Sakit Kemkes, Kamar C703, Ibu Mulyani Ongko Darmo, Rumah Sakit Adi Husada Undan D403, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Puspa Mantani Chandra Bogor, Ibu Ratna Kusuma Himawan Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya, Ibu Siulin Tek Toko Indah Pasuruan, Ibu Suri Maniaka Surabaya, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tien Tin Bali, Ibu Chiong Melia Chandra, Rumah Sakit RKZ Kamar 708, Ibu Triwulan Handayani, Bekasi, Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yang Licing, Pemulihan Pasca Operasi Surabaya, Ibu Yani dan Pasar Bali, Ibu Yeni, Komplek Titi Mas Permai nomor B14 Medan Titipapan, Sumatera Utara, Ibu Yanti Tangerang, Saudara Max Edbert Naharto, Surabaya, Saudara Rusel Cahya Wijaya, Jalan Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya, Saudara Vincenzo, Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana, Jakarta, Saudari Lisa Agnes Pratiwi dan Pasar Bali, Saudara Sally
Jakarta Utara, saudari Wen Siucin Surabaya, adik Brian Alvero Jusianto Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto Manado, anak Leon Surabaya, Wilson Surabaya. Lanjut baca parita. Ya, mari Rama-Ramani, Ibu Bapak, kita memulai acara pada malam hari ini dengan penghormatan kepada Buddha Dhamma Sangha. Saya akan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supaltipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam Hako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattha Yasaja Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime Hisakare Hitang Bhagawantang Sasadhamang Sasawakasanggang Abhipujayama. Mari Rama-Ramani, Ibu Bapak, kita bersama-sama membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama Dutiyam Bimayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama Tatiyam Bimayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama Yamahang wadamitang wadeta Amabante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amabhante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumichachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahmadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Pancasikkhapadani Silena Sugating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibbuting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amabhante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami membacakan permohonan Parita, Parita Aradhana. Wipati pati bahaya sabba sampatti siddhya sabba dukkha winasaya parittang brutamang galang. Wipatti patti bahaya sabba sampatti siddhya sabba baya winasaya parittang brutamang galang. Wipatti patti bahaya sabba sampatti siddhya sabba roga winasaya
saya paritang brutamang galang untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rejeki, untuk melenyapkan semua derita. Sudilah membacakan parita pemberkahan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rejeki, untuk melenyapkan semua rasa takut. Sudilah membacakan parita pemberkahan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rejeki, untuk melenyapkan semua penyakit. Sudilah membacakan parita pemberkahan. Ya, setelah memohon bacaan parita, selanjutnya Bante akan membacakan parita-parita suci. Bagi hadirin bisa menyiapkan sebotol air atau boleh segelas air untuk bisa kita konsentrasikan untuk dibacakan parita. Dan saya akan tampilkan parita yang akan dibacakan supaya umat juga bisa ikut eh, membacakan parita sama-sama supaya bisa tahu apa paritanya. Ya, sudah keluar ya? Sudah, Bante. Baik, Sudah, Bante, sudah buat. ya, baik. Mari kita konsentrasikan pikiran kita untuk kesembuhan, kesehatan, dan juga untuk hal-hal yang lain. Semoga terbebas dari mara bahaya, ketakutan, kegelisahan. Semoga semuanya bebas dari derita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Yo cakkuma mohamala pakatho samang wapuddho sugato wimoto marasapasa winimo jayanto pape sikhe mang janatang wineyang buddhang warantang sirasa namami. Loka sanathan ca vinayakan ca tante jasate jayasiddhi hotu sabbantaraya ca vinasamento Dhammo dhajoyo viyata sasatho dasse siloka sawisuddhi maggang Niya Nikodam Madhara Sadhari Sata Waho Santikaro Sucinno Dhammang Warantang Sirasa Namami Mohapadalang Upasan Tadahang Tante Jasate Jayasiddhi Hotu
Sabbantaraya cawinna samento saddhammasena sugata nugoyo loka sapapo pakile sajeta santo sayang santiniyo jakoca swakha tadhammang widitang karoti Sangkang warantang sirasa namami Buddhanubuddhang samasiladedheng Tante jasate jayasiddhi hotu Sabbantaraya cawina samentu Natti me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasacca wacce nasothi te hotu sabbada Natti me saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasacca wacce nasothi te hotu sabbada Natti me saranang anyang sangho me saranang warang ete nasacca wacce nasothi te hotu sabbada Namo arahato samma sambuddhassa mahesino Namo uttama dhammassa swakkhatasse wate nidha Namo mahasanghassa piwisuddhasiladitthino Namo omatyaradha saratanattaya sasadhukang Namo omakatita satasawatthotayassapi Namo karapabhave navigaccantu upaddawa Namo karanubhave nasuvaddhi hotu sabbada Namo karasate ce navidhim hi homite jawa yang kinciwitang idhawa hurang wa sangge suwayang ratanang panitang nano samang adhitathagathena idam pipuddhe ratanang panitang ete nasacce nasuwaddhi hotu Khayang viragang amatang panitang yadat jaga sakyamuni samahito nate nadhamme nasamadhi kinci idam pidhamme ratanang panitang ete nasacce nasuwaddhi hotu Yam buddha setho pariwannayi sucing samadhimanantarikan yamahu samadhinate nasamo navicchati idam pidham me ratanang panitang ete nasacce nasuwaddhi hotu Ye Punggala Adhasathang Pasatha Cattari Eta Niyoga Nihonti Te Dakhinaya Sugata Sasawaka Ete Sudinna Nimahaphalani Idam pisangke ratanang panitang ete nasacce nasuwaddhi hotu Yesupayutta manasa dalhena nikkaminogo tamasa sanam hoi te patipata amatang vigahya ladha mudha nibbuting bhunjamana
idam pisang ratanang ponitang etena satce nasuwati hotu kinang puranang nawang nati sambhawang wiratta citta yatike bhawasming teki nabija awirol hicanda Nibbanti dhira yathayam padipo idam pisangke ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisadhamma sarathi sattha dewa manusanang buddho bhagawa ti Swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko pacatang vedittabbo vinyuhi Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ojapatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani attha purisa punggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaneyo Anuttarang punyakhetang lokasa Ti Bojjanggo sati sangkato dhammanang vicayo tatha viriyampi tipasati bojjangga catatha pare samadhupekha bojjangga sate te sabbadasina munina Sammata kata bhavita bahuli kata sangwattanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya ete nasaccen saccawacce nasothite hotu sabbada Ekasming samaye natho mokgalan cakassapang gilane tukhite diswa pocangge satta desayi te catang abhinanditwa roga muccing sutang khane ete nasacca nasothite hotu sabbada Ekada dhammaraja pikela nyena bhipilito Condathere natanye wabhana petwa nasadarang Sammoditwa ca abadhatam hawuddha siddha naso Ete nasacca wacce nasothite hotu sabbada pahinate ca abadhatinannam pimahesinang magga hata kilesa wapattanupatti dhammatang Ete nasacca wacce nasothite hotu sabbada
Yandun nimittang awamanggalanca yoca manapo sakunas sasado papak gahodus supinang akantang buddhano bahawe nawina samento yandun nimittang awamanggalanca yoca manapo sakunas sasado papagahodus supinang akantang dahammanu bahawe nawina samento yandun nimittang awamanggalanca yoca manapo sakunas sasado papagahodus supinang akantang sanggahanu bahawe nawina samento Sakatua putharatanang o sathang uttamang warang hitang dewa manusanang buddhate ce nasothina nasantu paddawa sabbe dukkha wupasamentu te Sakatua dhammaratanang o sathang uttamang warang parillahu pasamanang dhammate ce nasothina nasantu paddawa sabbe bhayawo pasamentu te Sakatwa sanggaratanang o sathang uttamang warang ahuneyang pahuneyang sanghate ce nasothina nasantu paddawa sabbe rogawo pasamentu te Sabbaro gawinimoto sabba santa pawacito sabba weramatikanto nibbuto catuwang bhawa sabbitiyo viwaccantu sabba rogo winnassatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhawa Sabbitiyo viwaccantu sabba rogo winnassatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava Sabbitiyo viwaccantu sabba rogo winnassatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava So attalladho sukhito wirulho buddhasasane arogo sukhito ho hisahasabbe hinyatibhi Sa'atalladha sukhita wirulha buddhasasane aroga sukhita ho hisahasabbe hinyatibhi Te attalladha sukhita wirolha buddhasasane aroga sukhita hothasahasab behinyatibhi Dukkhapatta canit dukkha bhayapatta canit bhaya sokapatta canis sokahontu sape pipanino etta wata ca amhehi sambhatang bonya sampadang Sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya danang dadantu sadhaya silang rakhantu sabbada bhawana bhirata hontu gachantu dewata gata
Sabbe buddha balapata pacekanan cayang balang arahantanan cateje narakang bandha misab baso. Ratanattaya no bhavena ratanattaya te jasa dukkharoga bhaya verasoka satucupat dawa aneka antaraya piwinasantu ase sato Jaya Siddhi Tanang Labang Sodhi Bhagyang Sukhang Balang Siri Ayu Cawano Jabogang Wodhi Jaya Sawa Satawa Saja Ayu Cajiwa Siddhi Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba buddhanubhavena sada sodhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada sodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghano bhavena sada sodhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya Bawana yang akan dipimpin oleh Bante. Silakan Bante. Ya, mari kita bersama-sama hening sejenak dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk di segala arah, di arah atas, arah bawah, dan sekeliling. Dengan ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga yang dirundung sakit, yang dirundung derita, bisa bebas, terbebas dari sakitnya, bisa terbebas dari deritanya. Semoga semuanya berbahagia. Mari kita mulai.
Sabe Sata Bhawantu Sukhi Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam Bante. Ya, saudara-saudari sedama, Bu Bapak. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dulu Anusasana dari Yang Mulia Bante Gita Widyotera. Dan mungkin setelah itu nanti ada diskusi tanya jawab Bante. Sebelumnya Bante mungkin akan memberikan sedikit Anusasana sebagai pembuka acara untuk diskusi Dhamma. Kami persilakan Bante. Ya, selamat malam semua. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal kalau orang ini memilikinya, maka orang itu akan hidupnya ya enak lah. Jadi orang itu banyak mencari 5 hal ini, tapi yang sering dicari adalah 3 hal yang di depan. Jadi kalau orang memiliki 3 hal ini, maka dia dikatakan orang yang beruntung. Yang pertama adalah orang yang memiliki harta atau orang yang kaya. Dan inilah yang dikejar orang oleh banyak orang supaya hidupnya lebih baik, merasa hidupnya bisa lebih enak daripada kalau tidak punya harta. Memang tidak dipungkiri memiliki harta adalah merupakan salah satu kebahagiaan, tapi bukan satu-satunya kebahagiaan. Karena banyak juga orang yang punya harta, hidupnya tidak bisa bahagia. Sebetulnya ada 4 ya, bukan 3 atau 4. Yang kedua adalah kalau orang itu tidak kaya, tapi kalau dia punya wajah yang rupawan, itu juga sangat membantu. Wajah yang menarik itu sangat membantu. Karena orang itu sangat senang kalau melihat orang yang wajahnya rupawan. Jadi kalau dia tidak kaya tapi wajah rupawan, ya lumayan lah. Biasanya ada kesempatan untuk bisa tampil misalnya jadi artis kah, atau jadi model. Nah, itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah tidak punya tidak punya harta, tidak punya kecantikan, tidak punya eh, keindahan, tapi punya kepandaian. Kalau orang itu pandai, itu juga suatu modal yang baik. Apalagi kalau punya tiga-tiganya, sudah kaya, cantik, kemudian pandai lagi. Nah, ini yang dicari orang. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk mencari harta, kemudian setelah punya harta berlomba-lomba untuk mempercantik diri. Makanya operasi plastik menjadi laris, salon-salon kecantikan jadi laris. Ya, itulah tujuannya banyak orang. Kemudian yang ketiga, ya sekolah-sekolah juga didirikan untuk supaya orang itu bisa pinter. Dan sekolah itu tidak murah ya, mahal-mahal sekolahnya. Bahkan masuk TK aja bisa 100 juta uang pangkalnya. Nah, ini karena tujuannya adalah supaya orang itu bisa pintar gitu. Nah, kemudian yang keempat, pintar, eh, kaya, cantik, kalau tidak punya kesehatan yang baik, percuma gitu. Kalau tubuhnya rapuh, ya percuma punya semuanya itu. Sakit-sakitan gitu percuma. Jadi perlu ada yang namanya kesehatan. Nah, kesehatan ini sangat penting.
Makanya klinik-klinik, pusat-pusat kesehatan, eh, tempat gym dan lain-lainnya tuh untuk supaya orang tuh bisa supaya sehat, dan penjualan suplemen-suplemen itu juga supaya orang sehat. Nah, jadi empat hal ini yang dicari orang, dan kita harus ketahui orang kalau kehilangan empat ini, orang itu menderita. Ya, kehilangan harta, menderita. Kehilangan kecantikan, menderita. Kehilangan kesehatan, juga menderita. Kehilangan kepandaian, itu juga penderitaan. Tapi, Bapak Ibu sekalian, kehilangan empat hal ini tidak menghantarkan kita lahir di alam yang menderita. Tidak menghantarkan kita lahir di alam neraka. Hilang harta, hilang kecantikan, hilang kesehatan, hilang kepandaian, itu tidak menghantarkan orang lahir di alam neraka. Tapi ada dua hal lagi yang harus dimiliki oleh banyak orang, oleh manusia, yaitu yang pertama adalah moral, sila. Nah, sila ini orang lupa gitu. Jadi orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Sila pun dilanggar. Padahal sila ini adalah sesuatu yang penting bagi manusia. Kalau harta hilang, itu tidak menghantarkan dia lahir di alam yang menderita. Tapi kalau moralnya hilang, dia lahir di alam yang menderita. Karena nggak punya moral itu akhirnya banyak melanggar perbuatan-perbuatan yang buruk, dia lahir di alam yang menderita. Kemudian yang kedua adalah orang itu harus punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah mengerti tentang kehidupan, mengerti dharma. Apa itu empat kebenaran Arya? Apa itu anicca? Apa itu dukkha? Apa itu anatta? Apa itu hukum karma? Apa itu sila? Apa itu berdana? Dan segala macam. Pengetahuan-pengetahuan ini sangat penting karena itulah kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau orang itu tidak punya pengetahuan dharma, dia tidak tahu hukum sebab akibat. Ah, nggak ada perbuatan baik, nggak ada perbuatan buruk, semuanya sama aja. Hidup di dunia ini cuma sekali. Nah, kalau orang kehilangan kebijaksanaan seperti itu, ya punya pandangan yang salah, maka itu juga menghantarkan dia lahir di alam penderitaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi banyak dari kita mengejar empat yang di depan, tapi tidak ada, lupa sama yang dua hal di belakang. Tidak ada di dunia ini sekolah tentang moral gitu, tentang sila gitu. Nggak ada sekolah di luar sana, nggak ada. Nggak laku. Pasti ajarannya adalah di agama-agama yang mengajarkan moral. Kebijaksanaan, nah itu juga harus kita belajar dari Dharma yang sudah Sang Buddha ajarkan. Tanpa itu kita juga tidak bisa hidup lebih baik lagi. Jadi harta memang perlu, kecantikan memang perlu, kesehatan memang perlu, kepandaian juga perlu. Tapi jangan lupa moral dan kebijaksanaan itu yang lebih penting karena dua hal ini yang menghantarkan kita lahir di mana. Kalau dua hal ini tidak punya, hilang, nah itu bisa menghantarkan kita lahir di alam yang menderita. Tapi kalau yang empat tadi hilang, tidak menghantarkan kita di alam yang menderita. Oleh karena itu, mari kita kembangkan sila dan panya, yang otomatis samadhi juga, untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi.
Ya, itu pembuka dari saya. Semoga bisa menjadi renungan. Ya, baik. Terima kasih Bante atas anusasana singkatnya mengenai 4 hal di depan dan 2 hal penting yang harus kita lakukan. Ya, mungkin dari penjelasan Bante itu bisa memberikan beberapa diskusi atau pertanyaan dari ramah-ramah Ibu Bapak yang hadir di sini, atau mungkin mau tanya yang lain juga dibolehkan. Silakan, mungkin ada yang mau tanya dari Romo Edi mungkin atau Romo Tony. Romo Gani boleh juga. Oh, Romo Gani. Suhu itu, Suhu. Suhu mau tanya, Suhu, silakan. Suhu biasanya suka tanya itu kalau di wihara. Tanyanya ngetes apa gimana tuh? Dan luas, luas itu. Silakan, Suhu. Mancing, mancing, Bante. Kesempatan yang lain aja. Main belum ada, Suhu. Suhu pembuka Ya dulu deh. mungkin Romo Herman setelah menjalani apa itu meditasi. Itu Bu Seli, Ramani Nah, itu Seli Bu mau Seli, tanya. Bu Seli. Bu Seli, silakan Bu Seli. Nah, Wah, ini tumben Ibu Seli ada nih. Hauciu Pucien. mic-nya di on dulu, Bu. Dicetek. Suaranya enggak keluar. Ya, Namo Buddhaya Bante. Pada Budaya Bu Seli. saya pada saat Patidana yang lalu kan sering dibacakan Tirokuda Sutta di mana di situ ada beberapa kalimat bahwa di alam sana tidak ada perdagangan, tidak ada pertanian dan seterusnya. Pertanyaan saya itu apakah di alam yang lain, misalkan di alam surga atau di alam yang lain, itu ada pertanian, ada perdagangan dan sebagainya sehingga tidak membutuhkan jasa-jasa kebajikan dari yang kita kirimkan. Itu Bante yang ingin saya tanyakan. Masalahnya Bante belum pernah ke surga juga. Iya, mungkin Bante Tetapi punya referensi. itu tidak ada yang namanya kalau alam alam dewa, alam bahagia, dia tidak perlu bekerja. Di sana itu ingin apa sudah dapat gitu. Ya, namanya juga alam bahagia. Jadi kita ini kan alam tengah-tengah nih. Di atas itu alam dewa, di bawah ini alam menderita. Nah, kita di tengah-tengah. Kalau yang di atas kita, ya alam dewa, mereka itu tidak perlu bekerja. Mereka itu punya kebahagiaan, jadi apapun yang diinginkan dia bisa dapatkan dengan kemampuan dewanya itu. Nah, tapi kelemahannya dewa ini karena dia bahagia, dia nggak boleh lupa makan. Konon katanya kalau dewa itu lupa makan, dia bisa mati di alam dewa. Jadi dewa itu tidak meninggal itu tidak harus habis karmanya gitu. Tapi karena lupa makan juga bisa, katanya gitu. Ini kan katanya di anu ya, di kitab komentar begitu. Nah, jadi di alam dewa sana itu alam bahagia. Jadi tidak perlulah ada bercocok tanam, bertani gitu. Nah, Sang Buddha menggambarkan dalam Tilokuda Sutta itu adalah seperti alam manusia gitu. Jadi di alam peta itu tidak seperti di alam manusia yang ada peternakan. Tapi kalau di alam dewa itu tidak ada lagi, sudah peternakan, pertanian nggak ada, dagang-dagang nggak ada. Mereka semua sudah hidupnya ibaratnya kalau di kita ini orang itu sudah makmur gitu, ya nggak perlu lagi harus dagang-dagang beli apa nggak ada. Mereka mau sendiri sudah ada gitu, semuanya sudah ada. Jadi nggak perlu lagi dagang gitu. Nah, yang di alam bawah, alam peta, nah itu mereka itu
Hidupnya tergantung pada kita di alam manusia ini. Makanya itu diperlukan patidana. Mereka bisa tertolong oleh upacara patidana itu. Begitu. Tapi tidak semua alam peta itu bisa tertolong karena masing-masing peta itu punya karmanya masing-masing. Kalau peta yang karma buruknya besar, wah itu tidak mempan dikasih patidana. Hmm. Ya, jadi dia harus terima karmanya sulit gitu. Tapi kalau mereka yang eh, karmanya karena kemelekatannya saja itu pelan-pelan bisa disering-sering diadakan patidana. Nanti penampilan dari si eh, makhluk itu yang leluhur itu tampilannya akan menjadi lebih baik. Mungkin pertama dikasih mimpi lusuh, terus pakaiannya juga lusuh, terus wajahnya muram. Tapi setelah diadakan palimpahan jasa, pakaiannya lebih baik, lebih bersih, kemudian eh, wajahnya lebih cerah. Kok bisa begitu? Ya, seperti kita lah di alam manusia. Coba kalau kita itu hidupnya sendiri, tidak pernah ada yang perhatikan, tetangga nggak pernah perhatikan, saudara-saudara tidak pernah perhatikan. Lama-lama jadi tidak semangat hidupnya, mandi males, nggak ada yang perhatikan juga, pakai pakaian nggak ada yang kasih pakaian, ya pakaiannya itu aja. Nah, tapi begitu ada orang yang memperhatikan, nah, terus dikasih pakaian dan segala macam, akhirnya dia merasa senang. Nah, akhirnya semangat hidupnya. Jadi bisa mandi lah dan bisa bersih-bersih, rambut bisa disisir dengan baik. Nah, akhirnya penampilannya menjadi lebih baik. Ya seperti itulah kalau kira-kira di alam peta juga seperti itu. Lah, Jadi kalau di alam surga tadi Bante ngomong kalau dewa-dewi itu nggak makan bisa mati. Yang nyiapin makan siapa, Bante? Apakah nah, sudah tersedia di mana-mana begitu? masing-masing masing-masing dari alam itu ada pelayannya masing-masing. Nah, ada tuh di sutanya di salah satu suta di Majjhima Nikaya. Saya lupa sutanya apa namanya ya. Sebentar saya cari dulu. Ada sutanya di Majjhima Nikaya. Kalau nggak salah suta Majjhima Nikaya nomor 32. Kalau nggak salah. Saya lupa anunya. Namanya eh ntar saya bacakan ya. Harus kacamata dulu nih. Sutanya namanya Cula Tanha Sangkaya Suta. Jadi kisahnya itu Raja Saka itu datang ke dunia menghadap Sang Buddha, kemudian bertanya kepada Sang Buddha. Setelah mendapat jawaban dari Sang Buddha, dia kembali ke alam surga. Nah, ketika dia kembali ke alam Tawatimsa, Bante Moggallana itu berpikir, ini dewa ini ngerti nggak yang Sang Buddha ajarkan itu ya? Saya mau tes gitu. Kemudian Sang Buddha, eh Bante Moggallana ini pergi ke alam dewa sana. Kemudian menemui Saka. Nah, kemudian eh, Saka mengajak Bante Moggallana itu keliling lihat-lihat, melihat-lihat di alam dewa sana. Nah, jadi di sana disebutkan, gitu ya, mana nih?
Nama surganya itu istananya itu Wijayanta namanya. Nah, kemudian di sini, nah di sini ada penjelasannya. Tuan Moggolana pernah terjadi perang antara para dewa dan raksasa. Dalam perang ini, para dewa, aku membangun istana Wijayanta ini, ya, memiliki 100 menara dan tiap menara memiliki 700 kamar dan masing-masing kamar dihuni oleh 7 bidadari dan tiap-tiap bidadari memiliki 7 pelayan. Nah, jadi dia juga ada pelayannya gitu, 7 lagi pelayannya. Nah, yang nyiapin makanannya mereka gitu. Saya sih nggak bisa bayangkan ya karena kita belum pernah ke alam sana. Jadi nggak usah. Nanti lah Bu Seli berbuat baik yang banyak. Siapa tahu bisa ketemu Saka di sana. Bante, saya malah tergelitik ingin bertanya, Bante. Kita ini berbuat baik dan seterusnya. Kemudian karma baik itu membawa kita masuk ke alam bahagia atau alam surga. Kemudian karmanya masih terbagi-bagi lagi. Saya di alam surga bisa jadi pelayan gitu, Bante. Bisa, tergantung. Lalu ada ada porsinya sendiri-sendiri ini dewa-dewi yang masuk jadi pelayan. Kemudian tadi Bante ngomong juga ada yang bangun menara. Nanti saya jadi bingung ini nanti ada Sementara itu nggak ada ketika pakai tukang. Oh, nggak perlu arsitek. Jadi dengan kekuatan batin bisa jadi. Bukannya nanti, waduh, kayak di di dunia pakai pakai tukang nanti perlu arsiteknya. Enggak begitu. gitu Bante. Enggak. Ya, sementara itu dulu Bante, mungkin yang lain tanya. Terima kasih Bante pada Bu Seli, Iya. mungkin di teman-teman lain mau tanya juga, silakan. Tadi Suhu mau tanya. Ya, Romedi tanya. Ya, Silakan Romedi. menyambung ya menyambung dari Ramani Seri tadi tentang Patidana, Oh Bante. iya, Patidana. Saya pernah pernah ditanya, Bante, waktu Patidana diedarkan. Waktu itu beliau mengatakan begini, Bante. Yang bisa menerima Patidana itu kan di alam bawah, alam menderita maksudnya, Bante. Nah, kalau kita upacara patidana, berarti kan mengharapkan orang tua kita itu tetap lahir di alam bawah. Nah, kalau orang tua kita itu lagi bahagia misalnya naik ke atas alam bahagia, terus diupacarain lagi, kan berarti mengharapkan orang tua kita itu lahir di alam bawah lagi. Nah, pengertiannya gimana, Bante? Nah, itu cara pandang yang keliru gitu. Pati itu artinya jasa, dana artinya memberi. Jadi dari pihak kita melakukan namanya pati dana, memberi jasa, ya. Tapi kita kan tidak tahu orang tua kita misalnya lahir di mana. Tapi dari pihak kita itu sudah berbuat baik, bukan mengharapkan dia lahir di dalam peta. Kan nggak pernah berpikir begitu kita. Tapi kita melakukan kebajikan yang namanya pakti dana. Nah, masalah nanti kalau misalnya dari pihak eh, penerimanya, yaitu di alam sana, dia mengetahui, maka dia berbuat baik juga yang namanya patanumodana. Pata itu sama dengan pati, artinya jasa. Numodana, anumodana. Anumodana itu artinya
turut berbahagia atas kebaikan yang telah dilakukan. Nah, jadi kalau kita melakukan patidana seperti upacara patidana yang lalu, itu sebetulnya patidana bukan hanya untuk orang tua kita yang kita kenal saja, tapi untuk semua leluhur kita yang kapan saja yang saya tidak kenal pun saya bagi jasa pada mereka. Karena Sang Buddha katakan sungguh sulit untuk tidak bisa menemukan leluhur kita yang lahir di alam peta. Pasti ada. Nggak semua leluhur kita tuh lahirnya di alam surga. Pasti ada di alam peta. Nah, mereka ini perlu jasa gitu. Nah, kita ketika melakukan patidana, kita berbuat baik, tapi bukan berarti mengharapkan mereka tuh lahir di sana. Pati itu apa namanya? Ketika kita melakukan patidana itu, tujuan kita adalah kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita lahir di surga, ya lebih baiklah dia di sana. Berarti kan patidananya gimana Bante? Tetap patidananya kita yang buat toh. Namanya juga patidana, membagi jasa. Yang bagi jasa siapa? Kita. Nah, yang terima nggak ada karena apa namanya? Tidak lahir di tidak lahir di alam peta misalnya. Atau dia tidak tahu kalau dia lahir di alam manusia atau alam neraka atau alam binatang, itu kan tidak bisa terima. Tapi kita sudah berbuat baik gitu, yang namanya patidana. Nah, kecuali kalau dia terima. Nah, kalau dia terima, itu dia berbuat baik gitu. Ibaratnya gini, saya punya lilin nyala apinya, kemudian saya kasih ke leluhur saya atau ke Pak Edi, misalnya lilinnya Pak Edi mati. Nah, apinya Pak Edi nyala setelah saya kasih api lilin. Apakah api saya mati? Kan enggak, tetap nyala toh. Nah, kalau saya kasih lilin saya mati, berarti pindahlah apinya ke situ. Tapi apinya nggak pindah ternyata, tetap gitu. Nah, jadi patidana seperti itu. Kita punya buat baik, nah kita menyalakan lilin. Kemudian kita share lah lilin itu kepada leluhur kita. Siapa yang membutuhkan. Tapi kalau yang membutuhkan tidak ada, tetap lilin kita kan nyala. Gitu. Jadi intinya, ketika kita berbagi jasa kepada leluhur kita, bukan mengharapkan dia lahir di alam peta, tapi sebagai bentuk bakti saya, bentuk eh, apa ya, hormat saya, karena itu adalah salah satu kewajiban dari anak kepada orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, anak melakukan upacara untuk orang tuanya sudah meninggal. Dia melakukan patidana itu. Nah, masalah dia lahir di mana kita nggak tahu. Yang penting saya menjalankan kewajiban saya. Dan kita juga tidak mengharapkan, oh kalau gitu saya pasang fotonya ini, saya mengharapkan dia lahir di alam peta supaya dia... Nah, ini kelirunya. Kadang-kadang itu tradisi itu keliru. Nih, sering nih, pernah Bante diundang baca parita di rumah orang Patidana katanya. Begitu Bante sampai di rumahnya, umatnya belum ada. Yang pengundangnya itu nggak kelihatan. Terus tanya, kemana ini umatnya kok belum nggak ada? Anu Bante pergi kuburan. Loh ngapain ke kuburan? Ngundang mamahnya untuk datang ke rumah. Jadi dia sembahyang upacara di kuburan. Habis itu dia bawa hiolonya itu, bawa ke rumah. Terus saya tanya sama ibu itu datang itu. Ini ke kuburan tadi betul ngambil ngundang? Iya.
Nah, supaya mamanya datang ke sini, jadi harus diundang. Nah, ini yang sebetulnya keliru gitu loh. Nah, kalau gitu mengharapkan mamanya lahir di alam peta dong kalau itu. Nah, itu caranya berarti mengharapkan mamanya lahir di alam peta. Nanti pas Patidana gitu. Eh, panggil mamanya ya. Mama datang ya. Semoga mama datang. Nah, berarti mengharapkan mamanya lahir dalam peta dong. Kan kita kan upacara kan tidak pernah manggil-manggil begitu. Kita kan sudah berbuat baik, kita bayangkan wajah mama kita, kemudian kita mengharapkan semoga mama berbahagia. Entah di mana saja dia berada, saya mengharapkan dia berbahagia. Kalau dia tidak terima, saya yang sudah berbuat baik kan gitu. Kira-kira jelas Pak Edi? Kecuali kalau saya manggil-manggil, Ma, ini ya kita bikin upacara ya, Mama datang ya. Ini saya ada persembahan loh, makanan kesukaan Mama. Semoga Mama datang ke sini ya, nikmati makanannya. Nah, ini manggil-manggil namanya. Kan ada Ya, kejadian gitu kan? Ya, ada. sering Bante. Hmm. Ya, baik. Ya, baik. Anu Modana, terima kasih Bante Ya, penjelasannya. terima kasih Pak Romedi. Mungkin cukup ya Romedi ya, cukup aja ya. Nanti yang tanya nih, kalau Ada gitu yang tanya nggak? di Nanti di tanya. chat siapa tuh? Di kolom chat tadi, eh, Chatnya ada Bante. Malam Bante, kalau gitu saat Patidana lebih baik menuliskan nama almarhum almarhumah atau menuliskan untuk semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita. ya tulis semuanya. Jadi namanya leluhur kita yang kita kenal kita tulis, yang tidak dikenal ya pakai nama itu. Semoga semua leluhur saya yang hubungan karma dengan saya juga bagi jasa kepada mereka. Jadi semuanya. Karena kita tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Ya, jadi Ya, siapa saja ya, bisa. Leluhur siapa aja, pokoknya saya arahkan kepada semuanya. ya. Ya, cerita Bibi Sara kan leluhurnya berapa Iya, kalpa yang lalu. jauh sekali padahal. Buddha, Buddha apa? Buddha zaman Buddha, Buddha Pusa, Usa. beberapa generasi. Tapi zaman Buddha Pusa itu dia lahir dulu di neraka, kemudian lahir di alam, pokoknya muter-muter lah. Jadi habis itu baru lahir dalam peta, ketemu Buddha, Buddha siapa ya? Terakhir Buddha sama Kasapa. terakhir sama Buddha Kasapa diarahkan ke Buddha Gotama gitu. Ya, ya, ya. Cukup ya kayaknya pertanyaan karena sudah jam 8 lebih. Baik, terima kasih Bante atas sasana dan juga diskusi damanya. Kita lanjutkan acara selanjutnya adalah pesan-pesan dari Su Kasim. Silakan Su Kasim. Ya, ya terima kasih Romo Herman yang baru menjalani meditasi di Blitar tentu mendapat pencerahan yang lain. Yang kami muliakan Bante Tita Wiryo yang ada di Samarinda, yang juga selesai menjalankan puasa di bulan suci Katina ini. Anumodana Bante, yang kami muliakan para Romo Ramani, serta yang kami kasih saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dimanapun berada saat ini, baik yang sehat maupun yang diterpa kurang sehat, fisik, jasmani maupun rohaninya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini yang mulia Bante Tita Wiryo ini telah membabarkan kita
yang apa dikatakan itu bahwa kita adalah biasanya yang dikejar adalah harta. Harta adalah istilahnya kalau apa itu uang atau duit. Namun kita malam ini tidak usah khawatir. Di dalam di dalam ajaran Sang Buddha pun kita telah dibekali oleh Dhamma. Dhamma juga D di sini. Sama-sama D-nya. Kita lebih universal, lebih fleksibel. Karena apa yang didapati dari ajaran Dhamma yang mulia ini tentu akan membawa kebahagiaan bagi kita. Dhamma itu tidak luput karena menanam dan itulah yang dituai. Namun kita harus menanam di lahan yang subur. Maka kita perlu arahan-arahan para bijaksanawan termasuk Yang Mulia Bante ini. Tentu dengan pencerahan itu kita tidak usah gelisah menanyakan di alam peta atau di alam apa, kita jalankan ketekatan kebaikan saat ini. Tidak usah dicemaskan yang lalu ataupun yang akan datang. Kalau sekarang ini kita berbuat baik, tentu benih kebaikannya akan dibawa selama-lamanya. Semoga Sakti Ratana, Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, 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 sadu. Terima kasih Suhu atas ucapannya. Namo Dana. Namo Dana, luar biasa Suhu. Ya, selanjutnya Ibu Bapak, setelah kita tadi bersama-sama melakukan satu kebajikan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan kita sudah membacakan parita, kemudian mendengarkan anusasana, berdiskusi dhamma, meditasi juga tadi kita lakukan, maka tiba saatnya kita untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Cara pelimpahan jasa akan dipimpin oleh Bante Dita Wiryotera. Kami persilakan Bante. Bukan baca Patidana ya. Ya, Patidana. Nah, ya baik. Mari kita arahkan kebaikan telah dilakukan ini. Semoga juga bisa dirasakan oleh semua makhluk. Semoga mereka semua turut berbahagia. Punyasida nikata sayananya nikata nime te sancabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta camahyang mata pita dayo Dittha me capya dittha wa anye maccatta verino satta titthanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhava bhave ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukaci wino kemappadan capapontu te sasasit jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya sebelum kita tutup acara malam hari ini, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan Romedi. Silakan Romedi. Ya baik, terima kasih Romo-Herman. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Pengumuman, saya akan membacakan pengumuman yang pertama.
Wihara Ika Dharma Loka mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama merayakan Sangga Dana Katina yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 November 2025 pukul 17.30 atau setengah 6 sampai dengan selesai, bertempat di Galaxy Mall Exhibition Center, dihadiri oleh 11 Biku Sangga Theravada Indonesia, yaitu Bante Sadawiro Mahatera, Bante Candakaro Mahatera, Bante Adikusalo Mahatera, Bante Sukito Mahatera, Bante Titanyano Mahatera, Bante Cirakdamo Mahatera, Bante Damiko Mahatera, Bante Titawirio Tera, Bante Jayamedo Tera, Bante Santacito Tera, dan terakhir Bante Karunasilo. Ya, selanjutnya Wihara menyediakan paket katina berupa jubah, jubah Amisa, dan jubah plus, serta paket kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan paket untuk katina, dapat dilakukan via WA atau mengisi form melalui link. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin Wihara di nomor 081 333 999 458. Demi kelancaran acara, pemesan paket akan ditutup pada tanggal 30 Oktober 2025. Penukaran paket Katina di Galaxy Mall mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan menunjukkan penghargaan dana yang telah diberikan. Selanjutnya pengumuman kedua, hari Selasa depan tanggal 21 Oktober, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Kitanyano Mahatera. Adapun bagi Bapak Ibu seperti biasa yang akan mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Romo Edi atas pengumumannya. Ya, mari kita tutup acara pada malam hari ini. Saya akan membacakan dulu nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Ya, Rama-Ramani, Ibu Bapak, serta saudari-saudari agama, mari kita bersama-sama bersikap anjali dan menyalakan mic-nya. Kita akan memberikan penghormatan. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Titawiro Tera. Saya akan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abiwadana Sirisa Nicang Uda Pacaino Cataro Dhammavat Danti Ayuwano Sukang Balang. Sadu, Sadu. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Ayo Sampai ketemu nanti tanggal Panji 31, Bante. Ya, sampai ketemu Dan lagi. suhu sehat. di Surabaya. Sehat. Ya, Ya. Ya, tetap semangat. Sehat tetap semua. semangat. Semangat terus. Salam sehat. Ya sudah. Udah malam Bante, selisih 1 jam. Nggih. Ya, Gimana, Bante? ini ya, Cilili nggak ada ya.
Nggak ada. Nggak ada ya, kita langsung tutup Pak ya. Ya, boleh. Terima kasih Wedi. semuanya, Romo Di Ramani, Bapak Ibu semuanya sampai ketemu hari Selasa depan. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terima Bye-bye kasih semuanya. Bante. Satu, satu, Bye-bye. satu. Sampai ketemu. Tuhan.